Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan tentu saja pada kesempatan ini kita masih bisa memaksimalkan potensi kita di Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita, baginda yang mulia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, al-alim ulama, dan kita sekalian umatnya, mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada detik-detik akhir Ramadan ini, marilah kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang. Masih ada peluang bagi kita untuk melipat gandakan amaliyah kita. Mari kita maksimalkan. Mari kita hidupkan detik-detik akhir Ramadan ini. Karena di Ramadan ini ada malam kemuliaan. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadru khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu turun malaikat-malaikat Allah dan malaikat Jibril mengatur segala urusan. Maka di malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sudah lalu tentu tidak bisa kembali lagi. Yang ada adalah waktu ke depan kita bagaimana. Apakah amalan kita di bulan Ramadan kemarin kita mempunyai amalan unggulan? Apakah ibadah kita sudah lebih persiapkan lagi, lebih baik lagi? Apakah amaliyah kita lebih ditingkatkan lagi? Mungkin kita hanya punya waktu 5 atau 4 hari lagi ke depan. Dan saya kira boleh jadi keadaan kita belum lebih baik. Amaliyah kita belum tentu lebih banyak. Kesempatan yang diberikan di bulan Ramadan ini belum banyak kita maksimalkan. Dan kita tentu saja hendaknya merasa khawatir, jangan-jangan puasa kita, sholat kita, sedekah yang telah kita lakukan, amaliyah yang telah kita lakukan begitu luar biasa. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan puasa kita masuk ke dalam kategori orang yang berpuasa tetapi pahalanya hanya mendapatkan haus dan saga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal ats. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didapat hanyalah rasa lapar dan dahaga saja. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sekalian bersedih dengan kondisi kita yang belum bisa memaksimalkan Ramadan di tahun ini. Tapi ingat hadirin yang saya hormati, yang bersedih itu bukan kita. Yang meratapi menangis Ramadan itu bukan kita, tetapi al-ardu was samawa, bumi dan langit menangis dengan musibah besar di tinggal Ramadan ini. Seluruh malaikat Allah setiap berada di akhir Ramadan, mereka menjerit dan menangis seraya mengatakan haza fi musibati fi ummati Muhammadan. Ini adalah hari-hari musibah
dan hari-hari terbukanya malapetaka bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau menyatakan, "Idza kana akhiruhu lailatin min Ramadan, bakkatis samawati wal ard. Wal malaikatu musibatul li ummatin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kila ayu musibatin khala Rasulullah hiya dhahabu Ramadana li addad da'wati fihi mustajabatun was sadaqatun makbulatun." Ketika tiba akhir malam Ramadan, langit dan bumi, malaikat menangis karena ada musibah besar yang menimpa umatan Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, musibah apakah wahai Rasul?" Baginda Rasul menjawab, "Berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan Ramadan itu adalah da'wati mustajabatun. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqatun makbulatun. Dan sodakoh-sodakoh kita, amaliyah baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Hadirin pemirsa di Pia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah orang yang merugi di bulan Ramadan? Apakah orang yang tidak punya uang? Apakah yang tidak punya kedudukan? Apakah yang tidak mudik pada saatnya nanti lebaran? Bukan. Bukan itu. Yang merugi dengan datangnya bulan Ramadan adalah mereka yang tidak berpuasa, mereka yang tidak melaksanakan sholat, mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu merugilah orang-orang seperti ini. Hadirin pemirsa di Pia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling merugi lagi adalah mereka yang ketika keluar bulan Ramadan, mereka masih membawa dosa demi dosanya. Sebagaimana suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau naik pada mimbar, waktu naik anak tangga pertama, kedua dan ketiga beliau mengucapkan amin. Lalu ketika Rasul beres khutbah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kami semua mendengar engkau berkata amin 3 kali. Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni." Maka aku pun berkata amin. Hadirin yang saya hormati. Kenapa dia tidak diampuni dosanya? Dia tidak pernah melaksanakan ibadah yang diridhoi Allah. Bahkan sholat pun dia tinggalkan. Dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi tentu mulutnya tetap bergibah. Tetap melakukan perbuatan keji. Tetap melakukan perbuatan mungkar. Tetap melakukan curang. Tetap melakukan penipuan. Tetap zalim kepada orang lain. Perutnya memang kerongkongannya lapar. Perutnya haus. Perutnya lapar. Ininya dahaga haus. Tetapi itu tidak menyebabkan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa di Pia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang ketika dia masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tetapi dia tidak berbakti kepadanya. Sampai meninggal pun dia tidak akan menyebabkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena surga ada di depan rumahnya. Surga ada di depannya, tetapi dia tidak peduli kepada orang tuanya. Padahal itu adalah surga yang sesungguhnya, yang semestinya dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun berkata amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kemudian yang ketiga, Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang jika disebutkan nama yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, tetapi dia tidak bersolawat untukmu, maka aku pun berkata amin. Hadirin pemirsa di Pia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tangisilah amal yang sudah kita lakukan. Khawatir jangan-jangan amal yang telah kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan puasa yang kita upayakan maksimal hanya bernilai pahala lapar dan dahaga saja. Jangan-jangan seluruh amaliyah kita yang telah kita lakukan maksimal tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bisa jadi ada uzubria
di dalam hati kita, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu di balik itu hadirin saudara kalian, masih ada harapan dalam hati kita. Mudah-mudahan tentu kita selalu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amalan ibadah kita yang telah kita lakukan, yang telah kita upayakan maksimal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian dijauhkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna mimman qalba siyamahum wa salatahum. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau terima puasa dan salat kami ya Allah. Wa badalta sayyiatihi bihasanatih. Yang Engkau gantikan kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan yang Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Wa adkhaltu birahmatika fi jannatik. Yang Engkau masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah karena berkat rahmat dan maghfirahmu ya Allah. Wa rafa'tu darajatin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang Engkau angkat derajat kami ya Allah beberapa derajat. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan, dan Engkau adalah sebaik-baik penolong. Berilah kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.